Nah, kita tuh harus pilih nomor 2 buat ketang itu. Harus nomor 1 juga lebih bagus. Maksud apa? Kok tiap buka sosmed isinya orang berantem aja gara-gara beda pendapat ya? Emangnya demokrasi kita tuh selalu marah-marah gitu ya? Bingung. Siapa bilang? Demokrasi itu seru loh, sama asik. Yang penting kita pakai demokrasi Pancasila. Halo teman-teman dan dosen sekalian, di video kami kali ini kami akan membuat video kampanye yang berjudulkan Suara Kita, Jiwa Pancasila. Nah, di video kali ini tujuan kita simpel. Kita bakal ngajarin kalian buat lebih paham dan mempraktikkan demokrasi Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita praktek, kita harus tahu dulu dong teorinya gimana. Sederhananya, demokrasi itu bukan cuma soal menang-menangan banyak suara. Tapi katanya, demokrasi itu adalah sistem demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur dan berdasarkan UUD NRI 1945. Nah, maksudnya gimana tuh Rafli? Maksudnya, yang seperti ada di sila 4, di mana lambangnya itu kan banteng. Banteng itu adalah binatang yang suka berkelompok dan bermusyawarah kan. Nah, kita juga harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Dan kita harus juga mengutamakan kebaikan bersama, bukan ego satu pihak saja. Nah, kalau soal ngomongin praktiknya di lapangan, kita bisa contoh dari pemilihan presiden ataupun urusan-urusan yang ada di DPR. Nah, ya benar tuh. Kalau contohnya dekat kita, itu seperti waktu kita nentuin kapan kelas pengganti diadakan dan pemilihan ketang. Nah, di situ pasti kita bakal nentuin pilihan kita dari pendapat-pendapat yang lain sebelum kita jadi nentuin keputusan besarnya. Nah, betul banget tuh kata Rido. Kayak contoh sesederhananya mungkin kayak pemilihan kelas pengganti ataupun pemilihan ketang. Nah, dari situ kita bisa belajar kalau kita tuh harus adil. Jadi nggak boleh ada tuh yang kayak kalau misalkan pendapatnya nggak disetujui itu dia ngambek ataupun dan sebagainya. Itu. Maka dari itu teman-teman, esensi dari demokrasi Pancasila adalah saling menghargai dan gotong royong. Perbedaan pendapat boleh berbeda, tetapi persatuan harus tetap satu. Jadi, ayo hentikan debat kusir yang memecah persatuan dan mulailah musyawarah dalam menemukan solusi. Jadilah warga negara yang cerdas dan demokratis. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah makin paham kan? Kalau demokrasi Pancasila itu nggak semerta-merta harus politik. Jadi ada di sekitar keseharian kita juga. Yuk, jadi pelopor warga negara yang cerdas, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Yuk, mulai biasakan untuk bermusyawarah pada kehidupan biasa seperti saat di kuliah dan saat nongkrong. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.